Guys, akhirnya doa warga Jakarta dikabulkan Tuhan. MK ubah aturan bahwa PDIP bisa mengusungkan calonnya sendiri. Guys, akhirnya kita bisa memilih putra terbaik bangsa ya. Boleh Pak Anies dengan Pak Ahok, Pak Anies dengan Pak Rano Karno, boleh ya. Kita dukung daripada kita memilih kotak kosong atau memilih. Maaf Bang ya, saya skip video dulu ya. Ini parah nih. Memang putusan MK bahwa partai politik yang tidak cukup kursi di DPRD bisa mengusung calonnya sendiri. Ini parah nih. Ya, ingat itu Bang ya. Jadi di DKI Jakarta cuman PDIP yang tidak masuk ke koalisi Indonesia Maju. Ingat itu. Tersisa PDIP. Ya. Jadi, Bang, jangan terlalu percaya diri, sok-sok ngatur. Ya. Anda mengatakan Anies Baswedan bisa dipasangkan dengan Ahok lah. Anies Baswedan bisa dipasangkan dengan Rano Karno lah. Ingat Bang, jagoan Anda itu tidak punya partai ya. Anies Baswedan itu tidak punya partai Bang ya. Sedangkan PDIP, partai pengusung, itu punya kader tersendiri. Dan kadernya pernah memimpin Jakarta dan sukses memimpin Jakarta. Jadi saya tidak percaya kalau PDIP mau mengusung Anies Baswedan. Ya, kalau mungkin jadi wakil Anies Baswedan mungkin bisa. Tapi kalau diusung menjadi DKI 1, saya tidak percaya. Ingat itu Bang. Jadi Abang jangan terlalu percaya diri. Ya. Sekali lagi, PDIP punya kader tersendiri dan kadernya itu pernah sukses memimpin Jakarta. Ingat itu Bang. Benar-benar istimewa Mahkamah Konstitusi, benar-benar di luar dugaan banyak orang. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuma PDIP, bahkan semua parpol yang ada di Kimples, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi, sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kimples? Ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian. Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kimples dan jadi partai jajahan? Ironis memang bahwa ketika kulit luar kalian semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Tapi yang paling ironis adalah PKS, partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami. Hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Tapi yang jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam semangat antitesa 24. Ini sejarah. Bapak Haji Roy Gonzales mendukung PDIP di sejarah. Dulu saya haram mendukung PDIP. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngeding. Ada yang kecolongan dan ini lucu banget. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa harus punya kursi di DPRD. Tebak ini kelakuan siapa? Apakah Ma Banteng? Ya bisa jadi. Tapi yang menggugat ini adalah Partai Buruh dan Gelora. Padahal kan Partai Gelora udah gabung ke Kim sejak awal. Sebenarnya sih bukan tanpa harus punya kursi di DPRD ya, tapi lebih tepatnya pengurangan threshold pilkada menjadi tergantung jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Nah ini gokil banget sih. Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan pastinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak lo? Dengan begini Anies bisa maju Pilgub Jakarta diusung PDIP. Nah buat PKS nih mau ciaro. Terus buat Surya Paloh ya, makan tuh ilmu kehidupan. Pak Anies lebih besar dari PDIP. Pak Anies tidak butuh partai. Harusnya partai yang memohon pada Pak Anies supaya mau dicalonkan lewat partainya. Partai akan terkatrol namanya oleh kebesaran Pak Anies. Ini masih sempet-sempetnya anak abah menyombongkan kebesaran abahnya gitu. Hei, tidak tepat waktunya. Ngobrol dulu sama PDIP. Sekarang datang dulu ke kantor PDIP, minta dukungan untuk abahmu. Karena PDIP sekarang ujung tombak supaya abahmu bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi belum waktunya untuk menyombongkan diri. Ini belum apa-apa. Bayangkan kalau misalkan rekomendasi PDIP sudah jatuh ke Anies. Gimana gini jadi anak abah. Anies lebih besar dari PDIP. Sekarang pikirkan bagaimana caranya supaya rekomendasi dari PDIP itu jatuh kepada Anies. Karena kalau misalkan jatuh ke yang lain, misal ini mah jatuh kepada Ahok atau jatuh kepada Jarot, Risma, abahmu wassalam, gak bisa nyalonin. Anies Baswedan berkemungkinan masih bisa maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Nah, buat anak abah, khususnya anak abah nih ya, ini ada kabar gembira buat kalian semua. Daripada kalian bersedih dan ngereok sana sini, ternyata MK baru aja membuat putusan nih guys ya, buat anak abah, putusan nomor 60 tentang Undang-Undang Pilkada ini yang berlaku mulai tahun 2024 ini. Putusannya itu berbunyi partai politik itu boleh secara tunggal ya, boleh secara tunggal, nggak perlu harus ada dua partai politik yang mengusung calon untuk maju ke Pilgub, tapi minimal harus dapat suara minimal 7,5% pada pemilu terakhir. Itu artinya merujuk pada hasil pemilu Februari kemarin guys, gitu mungkin ya. Nah tapi sayang disayang nih ya, partai yang memiliki suara yang banyak duduk itu sekarang kan hanya PDIP nih. Jadi PDIP berkemungkinan mengusung pasangannya. Nah kalau seandainya kita berharap ya, kalau kita berharap PDIP mengusung Anies, ingat di PDIP itu ada Pak Jarot juga Pak Ahok. Pak Jarot dan Pak Ahok juga sama-sama hebatnya. Jadi selain putusan MK nomor 60 ini mengubah peta politik DKI Jakarta, timbul lagi lah dilema. Yang awalnya anak abah udah terlanjur seneng, sekarang dilematis yang baru adalah antara Ahok dan Anies. Ayo, kira-kira siapa nih yang bakal didahulukan oleh PDIP sendiri? Berdasarkan pernyataan Pak Ahok, setahu saya nih katanya, PDIP pasti akan selalu mendahulukan kadernya, gak mungkin cari yang lain.
Ya kan? Padahal Pak Ahok sama Pak Jarod juga sama-sama hebat kok. Ya, jadi untuk anak Abah teruslah berharap dan teruslah berdoa untuk kebaikan. Ya, kita tengok lagi gimana ke depannya. Bagaimana peta perpolitikan DKI ini dapat bergerak ke depannya, sama-sama kita kawal, ya. Ingat, politik itu dinamis, jangan sedih-sedih, jangan baper-baper banget, ya. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya Tunggu tahu sebentar. persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Oh iya. Pilgub DKI Jakarta. Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap apa statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Apa? Ajeng panik. Sini. Udah baca berita terbaru hari ini belum? Para majreng balik revisi Undang-Undang Pilkada. PDIP terancam tidak bisa usung calon di Pilgub Jakarta. Jadi guys, dalam rapat hari ini di DPR RI, hari Rabu nih ya, 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR RI tidak menerapkan seluruh putusan MK, tapi mengkompilasi putusan MK dengan aturan yang sebelumnya ada. Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK kemarin tuh dikembalikan lagi oleh Badan Legislatif DPR RI. Jadi partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Jadi dalam putusan MK kemarin PDIP berpeluang untuk mengusung calon di Pilgub Jakarta sebab dengan jumlah DPT 7,5% suara. Nah, PDIP lolos tuh kalau kemarin. Tapi dengan adanya kesepakatan Badan Legislasi hari ini nih di DPR RI, PDIP terancam untuk tidak bisa mengusung calon lagi. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15. Sementara batas minimalnya 22 kursi. Sedangkan PDIP sudah tidak punya parpol yang bisa diajak koalisi karena 12 parpol sudah merapat ke Kimpres untuk mendukung Ridwan Kamil. Jadi kenapa Ajeng harus panik? Kan yang di prank bukan gue. Anies gagal maning. Anies gagal maning. Anak-anak Abah. Dibaca anak-anak Abah ya. Guys, anak-anak jenderal. Yang belum follow akun ini di follow ya. Mantap. Guys, hari ini anggota Dewan, DPR RI, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita semua sedang mengadakan rapat untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan merubah undang-undang pilkada tersebut. Guys, anak-anak jenderal, ada dua kemungkinan yang paling besar hasil dari rapat Badan Legislasi DPR ini guys. Yang pertama, ya ini yang pertama. Undang-undang pilkada yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia guys. Karena memang partai-partai non-parlemen itu tidak diakomodir di dalam pemilihan kepala daerah. Bukan juga tidak diakomodir ya, kurang diakomodir. Jadi ini bisa menjadi patokan partai-partai non-parlemen mengajukan calonnya. Jadi nggak terlalu berat. Seperti itu guys. Ya, jadi guys sebenarnya rapat DPR hari ini bukan menganulir keputusan MK. Tapi memperjelas keputusan MK itu agar pilkada ini berjalan lancar. Ya kan? Nah Abah Anies, siap-siap ya Abah Anies. Kalau diberlakukan 2029, ente tidak bisa nyalon. Kalau ini juga yang diberlakukan, ente tidak bisa nyalon. Ya kan? Jadi ente jangan senang dulu. Waktu ditelepon sama ketua partai buruh, Said Iqbal. Nis, kita menang Nis. Suara lu aja berapa? Ya kan? Udah senang-senang dulu. Ya kan? Ya guys ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah ini yang diputus oleh Badan Legislasi DPR. Anak-anak jenderal, dukung terus Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jakarta.
Boom, 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 meledak bos. Waduh. Oke lah guys. Apapun lah tanggapan kalian, siapapun yang kalian dukung silahkan berkomentar di bawah. Dan ya mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.